rekam videonya. Bas, belum tutup bas. Hari ini kita akan masuk bab 3. Bab baru ya, kemarin karena sudah selesai bab 2-nya. Tapi ya nunggu yang lainnya dulu lah, masa cuma bab 3. Ini udah 4 ya yang masuk ya. Gimana nih puasa hari kedua, lancar? Di tempat kalian panas nggak? AC 24 jam ya. Iya, ya, panas banget di Taiwan. Kenapa? Di mana yang hujan? Daerah mana? Jangan nangis. Jangan nangis. Uli, Salu, aduh di mana lagi tuh? Oh, di Taichung. Boleh tuh kirimin hujannya ke Taipei. Taipei juga ya cuman mendung-mendung doang sih. Kemarin sempet jedar-jedur ininya petirnya, tapi nggak turun juga hujannya. Hujannya disiram ke Taichung dulu. Wah, apa tadi? Di Jimei ya? Jimei mana Jimei? Kok saya belum ini ya familiar dengan daerah-daerah sini, padahal saya sudah stay hampir 1 tahun ini. Iya, kayaknya tadi saya lihat mendung ya. Mudah-mudahan hujan ya, biar seger gitu. Ini kalau malam bisa pada terawehan nggak nih? Atau buka bersama di mana gitu? Bisa ya. Di tempat kalian ada masjid nggak sih? Saya pernah ke Taichung dulu, di tempatnya temen di mana ya namanya? Wanlong. Wanlong kayaknya ya. Iya, jadi satu sama juga tuh, dari Wanlong ke masjid itu sekitar 45 menit. Jauh juga ya. Kalau di Taipei dari asrama saya itu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Ya, sekali-kali ke masjid boleh lah. Buka bersama di sana atau sahur bersama gitu. Kalau nggak ada ini kerjaan dibolehin sama ini misalnya majikan atau lagi libur di pabrik itu bisa. Kalau repot ya sudah di rumah saja. Besok saya belum lihat kalender ya, jadi mungkin sebentar lagi kalian akan ujian tengah semester ya, di bulan depan mungkin ya. Itu posisinya saya lagi di Indonesia. Nanti saya tanggal 6 Juli itu balik ke Indonesia, jadi nanti saya ngajarnya dari Indonesia kemungkinan.
Oke, nanti tetap inilah, tetap saya informasikan kalau misalnya ada kendala terkait dengan koneksi, ya nanti kita bisa atur lagi karena ya biasa. Dulu di rumah saya belum ada wifi gitu, jadi masih pakai modem biasa gitu kan. Terus biasanya sih sinyalnya agak nggak strong gitu, tapi coba nanti gimana caranya kita cari solusinya. Saya pulang karena ini apa namanya liburan summer dan mau penelitian terkait dengan tesisnya. Jadi saya harus pulang selama kurang lebih 2 bulan sampai bulan September. Boleh ikut ke Indo boleh. Iya, saya lebaran di saya lebaran di Indonesia, di Jogja. Iya. Ini baru ada 6 ya. Nanti saya tunggu sampai ya sedikitnya 10 orang lah, 10 siswa yang masuk baru nanti kita mulai sayang. Nanti kali ini cuma sedikit aja. Mau ketemu saya? Di mana? Di Jogja. Ada yang mau pulang ke Jogja? Mbak ini telat. Kalau telat bayar ya. Bayar pakai gorengan boleh. Boleh. Pakai ayam goreng boleh. Ini ada yang belum dapat buku sampai sekarang? Oh, saya ke Taichung ya. Kemarin udah 2 kali ke Taichung, masa ke Taichung lagi? Gantilah kemana gitu. Ada yang bagus nggak? Di mana gitu? Di Salu ada apa? Di Taiwan ada apa lebaran? Lebaran di Taiwan mah menyakitkan. Enggak, memang saya harus pulang ini ke Indonesia karena harus penelitian sekolah. Sini harus penelitiannya di Indo. Pakai cuncun naica. Aduh, masa puasa-puasa minum cuncun naica, saya perutnya ya kuat. Ini udah jam berapa ya? Ini kemarin ada kelas nggak? 2 malam kemarin. 2 malam sebelum ini. Siapa yang ngajar? Pak Riona bukan? Pak Riona mulai jam berapa, teman-teman kalian? Kalau kalau sekolah kayak gini. Soalnya saya kemarin iya ketemu beliau itu di masjid jam 10. Ya, kalau jam 10 selesai jam berapa tuh? Jam 12. Oh. Hmm. Iya, kasihan kalian kalau nunggu lama-lama jam 10.
mulai ya selesai jam 12 kalau misalnya 2 jam 3 jam mata pelajaran. Iya. Mm-mm. Nggak tahu ini pada gimana. Sampai jam 12 lebih. Waduh. Ya, ini Mas siswa ke-9. Satu lagi ya. Nanti kalau sudah 10 siswa kita mulai. Mbak Yayan dari mana Mbak Yayan? Saya ya puasa no. Masa nggak puasa? Padahal kan saya masih anak-anak ini, jadi harus nggak puasa sebenarnya nggak boleh ya. Boleh sebenarnya nggak puasa. Kalian ini harus latihan, masih anak-anak kan. SMP itu harus puasa latihan ya. Baik teman-teman sekalian, udah pada dapat buku semua ya. Silahkan kalian buka bukunya halaman 29. Karena kita hari ini masuk materi baru, jadi dua tengah semester pertama 3 bab pertama kita akan selesaikan. Jadi ketika nanti waktunya masih cukup, misalnya masih ada senggang waktu sebelum ujian tengah semester, kita lakukan atau murni setiap kali pertemuan akan kita lakukan pendalaman materi seperti itu. Pak Rika takon nyong, aduh bahasa apa itu Mbak? Pak Rika, bukan saya maksudnya, aduh itu bahasa ngapak gitu. Saya tanya Mbak Yayan itu dari mana, maksudnya dari mana, karena telat kan ya maksudnya dari mana saja itu. Waduh lah ngomong bahasa ngapak saya nggak tahu. Pakai Rika Rika. Udah siap ya bukunya ya. Buka silakan halaman 29. Ya, kita mulai saja ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan siswa kejar paket B, kelas B sekalian. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Arif di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS setara tingkat SMP ya. Ya, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman sekalian yang menunaikannya. Mudah-mudahan selama bulan Ramadan tetap diberikan semangat dalam bekerja, menunaikan aktivitasnya, walaupun dan juga sekolahnya juga tetap semangat belajarnya. Nah, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, terlebih dahulu seperti biasa, mari kita berdoa menurut keyakinan dan keagamaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Ada yang nggak dengar suara saya? Tes? Ini Mbak Yayan nggak bisa dengar suara saya katanya.
Oh, yang lain dengar, berarti itu koneksi internetnya Mbak Yayan, silahkan dicek lagi, diisi dulu pulsanya, atau dimarah-marahin dulu, supaya takut, kemudian mengeluarkan sinyalnya. Mbak Nur Aiza belum ada bukunya ya? Oke. Karena ada satu siswa yang belum dapat bukunya, sebenarnya saya di sini hanya menyiapkan untuk PowerPoint atau slide-nya atau materi yang saya tampilkan ini hanya dasarnya saja, yang penting-penting yang perlu kalian ketahui. Tetapi karena ada siswa yang belum dapat bukunya, nanti dari hal-hal atau poin-poin umum yang saya sertakan di materi ini akan saya jelaskan seperti itu. Jadi jangan khawatir Mbak Nur Aisyah, walaupun tidak punya buku, silahkan menyimak, atau ada yang penting sudah bisa dicatat. Dan nanti ketika ada konsep atau hal-hal yang itu bersifat umum, saya juga akan berusaha untuk menjelaskannya gitu ya. Ya, saya ulangi lagi, silakan buka halaman 29. Jadi malam hari ini kita akan membahas balik lagi ke materi geografi. Jadi kalau kemarin kita sudah kemana out dulu? Oh, mau ini ya, mau cek sinyalnya dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Silahkan, nanti kalau misalnya ada hal-hal yang sekiranya ada problem ya di tengah-tengah kita pelajaran, bisa langsung interupsi itu. Mungkin sinyalnya jelek atau suara saya tidak kedengaran, boleh seperti biasa, silahkan interupsi, atau via chat gitu ya. Saya tidak dengar atau suaranya kurang jelas atau seperti apa. Gitu ya. Ya, hari ini kita akan belajar kembali lagi ke materi geografi. Kalau kemarin di bab 2 kita sudah mulai masuk di bab sejarah, yaitu zaman praksara. Kalau sekarang kita kembali lagi di materi geografi, seperti itu ya. Jadi kita hari ini akan membahas interaksi sosial. Ini salah ya tulisannya ya, nggak terburu-buru. Jadi bukan interaksi, tetapi interaksi sosial. Ya, sebelum masuk, ada yang tahu interaksi itu seperti apa? Mungkin teman-teman pernah dengar ya, kamu harus berinteraksi sama dia, kamu harus berinteraksi sama orang lain gitu. Nah, arti dari interaksi itu sendiri apa? Ada yang mau jawab? Sosialisasi, oke. Ada yang lain? Interaksi. Interaksi. Jadi ada dua macam suku kata di sini, ada inter dan aksi. Inter itu apa? Aksi itu apa? Sama kayak interlokal, internet, apa? Tes, Mbak Yayan bisa dengar suara saya? Oke. Iya, jadi interaksi itu berasal dari dua suku kata, yaitu inter dan aksi. Inter itu artinya antara, aksi itu artinya perbuatan atau aktivitas atau kegiatan. Jadi interaksi itu adalah kegiatan atau aktivitas atau perbuatan antara manusia satu dengan manusia yang lain, antara dua orang atau lebih. Jadi inter itu saling ya, kegiatan yang saling dilakukan gitu. Jadi interaksi sosial itu adalah kegiatan yang saling dilakukan antara satu manusia dengan manusia lain, atau satu manusia dengan lebih dari dua manusia lain gitu, yang ada di dalam masyarakat atau di atas bumi ini gitu. Jadi interaksi itu pengertiannya seperti itu. Jadi adanya dua orang atau lebih yang saling beraktivitas bersama-sama dalam lingkungan masyarakat. Itu namanya interaksi sosial. Nanti akan kita bahas lebih lanjut sesuai dengan
konsep atau definisi yang ada di dalam buku. Nah, ini yang pertama, jadi subbab bab 3 ini akan saya jelaskan pertama kali adalah kaitan dari interaksi sosial sebagai proses sosial. Jadi memang setiap manusia itu mempunyai naluri untuk saling hidup berkelompok atau bersama dengan orang lain. Karenanya di Indonesia sendiri lebih terkenal bahwa manusia itu disebut dengan manusia sosial atau makhluk sosial karena memang manusia itu dari kodratnya, dari sononya, ya, itu memang hidup untuk saling melengkapi, hidup berkelompok dan dia tidak bisa hidup dengan sendirinya. Jadi saling membutuhkan. Itulah kenapa manusia itu disebut dengan manusia sosial. Nah, naluri yang dimiliki manusia itu biasa disebut naluri gregariousness. Ya, itulah bahasa bahasa Yunaninya atau bahasa Inggris campuran ya. Nah, itulah namanya manusia yang punya naluri untuk tidak bisa hidup sendiri. Nah, selain itu kebutuhan-kebutuhan yang harus selalu dipenuhi manusia juga mendorong manusia itu hidup bersama dengan orang lain. Jadi faktor lain kenapa manusia itu tidak bisa hidup sendiri adalah karena manusia itu punya yang namanya kodrat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Jadi manusia mempunyai banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang memang tidak bisa dihitung jumlahnya ada berapa. Nah, dari faktor kebutuhan tersebut itu mendorong manusia untuk saling berinteraksi atau saling berhubungan dengan orang lain atau hidup bersama dengan orang lain. Setiap aktivitasnya itu manusia akan selalu berinteraksi dengan sesamanya. Ya, sesamanya itu maksudnya ya manusia lain, bukan dengan semut, bukan dengan nyamuk gitu ya. Walaupun kita setiap hari itu memang ketemu dengan hal-hal seperti itu, berinteraksi dengan nyamuk. Misalnya ada nyamuk gigit gitu, kemudian kita mengumpat-ngumpat nyamuk, kamu jangan gigit gatal tahu. Nah, itu sebenarnya itu sudah interaksi. Tapi yang dimaksud dengan interaksi di sini adalah interaksi manusia satu dengan manusia yang lainnya. Gitu. Baik itu secara langsung interaksinya atau berhubungannya atau tidak langsung. Nah, semuanya itu disebut dengan proses sosial. Ya, jadi serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh manusia baik secara langsung atau tidak langsung itu namanya proses sosial. Nah, lebih rinci lagi, proses sosial itu apa? Jadi proses sosial itu adalah tahapan dalam satu peristiwa untuk membentuk manusia bermasyarakat dalam memperhatikan kehidupan bersama. Jadi proses sosial itu adalah tahapan-tahapan dalam suatu rangkaian kerja. Artinya proses sosial itu dapat diartikan sebagai tahapan-tahapan dalam suatu peristiwa untuk membentuk manusia bermasyarakat yang memperhatikan segi kehidupan bersama. Jadi adanya proses sosial itu mengajarkan manusia satu dengan manusia lainnya itu saling ketergantungan, membentuk satu kelompok, saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam bermasyarakat, serta saling memperhatikan antara kehidupan manusia satu dengan manusia lainnya. Selain itu, proses sosial itu juga diartikan sebagai hubungan timbal balik dalam masyarakat. Jadi, kalau misalnya ada manusia satu memberikan, kemudian ada satu lagi yang menerima. Jadi, proses-proses seperti itu yang dinamakan proses sosial. Jadi, adanya hubungan timbal balik dalam masyarakat. Ya, hubungan timbal balik itu tidak hanya dalam satu bidang, tapi dalam berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat. Baik itu secara individu ataupun secara kelompok. Kemudian proses sosial itu terjadi jikalau atau manakala terjadi interaksi sosial. Jadi adanya proses sosial itu mesti akan terjadi interaksi sosial atau sebelumnya didahului adanya interaksi sosial.
Jadi adanya interaksi sosial terlebih dahulu, adanya hubungan manusia satu yang berhubungan dengan manusia lain. Nah, itulah kemudian akan terjadi proses sosial. Jadi intinya adanya interaksi sosial pasti akan menimbulkan proses sosial. Kemudian arti lain dari interaksi sosial itu adalah kunci seluruh kehidupan sosial manusia secara bersama. Jadi manusia hidup secara bersama-sama dalam satu wilayah, dalam suatu tempat, dalam suatu daerah, itu kuncinya adalah adanya interaksi sosial. Jadi kalau tidak ada interaksi sosial, tidak ada hubungan antara manusia satu dengan hubungan manusia yang lainnya, tidak akan terjadi manusia yang hidup dalam satu wilayah secara bersama-sama. Jadi itu kuncinya. Jadi adanya manusia yang hidup secara bersama-sama, kayak misalnya di Taipei ini ada ratusan manusia, ratusan ribu manusia yang hidup di Taipei misalnya gitu ya. Itu karena adanya interaksi sosial. Kalau tidak ada interaksi sosial, tidak akan mungkin mereka hidup bersama-sama gitu. Itu analoginya. Jadi interaksi sosial itu adalah kunci dari seluruh kehidupan sosial manusia yang hidup secara bersama-sama di muka bumi ini. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Itu untuk pendahuluan kaitan interaksi sosial sebagai proses sosial. Jadi proses sosial itu didahului dari adanya interaksi sosial. Ya, enggak apa-apa Mbak Aisyah. Tadi terawih di mana ini? Di masjid gede? Atau terawih sendiri? Oh, di Indo. Oke. Saya lupa lagi ya. Ya, itu tadi pendahuluan ya. Silakan bisa masuk ya langsung. Ya, itu tadi pendahuluannya kaitan antara interaksi sosial sebagai proses sosial. Jadi adanya interaksi sosial itu akan menimbulkan proses sosial itu kuncinya. Jadi kata kunci yang ada dalam kalimat banyak ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, tentu saja interaksi sosial ada, itu harus ada syarat-syaratnya. Oke, jadi ada beberapa syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama, adanya kontak sosial. Kontak sosial itu merupakan awal dari interaksi sosial dalam hubungan antara individu. Jadi dalam interaksi sosial itu harus ada kontak sosial. Nah, kontak sosial itu merupakan awal dari interaksi sosial terlebih dahulu. Nah, bentuk-bentuk kontak sosial itu antara lain kontak antara individu dengan individu, jadi satu orang dengan orang lain. Kemudian kontak antara individu dengan kelompok, satu orang dengan banyak orang atau kelompok, ataupun grup atau kelompok dengan kelompok lain. Jadi itu adalah bentuk dari kontak sosial. Misalnya antara individu dengan individu, orang per orang, misalnya antar teman sekolah dengan teman sepermainan. Kemudian antara individu perorangan dengan kelompok, misalnya seseorang yang menjadi anggota suatu kelompok, misalnya ibu-ibu PKK gitu ya. Jadi ibu A itu kontak dengan dengan satu kelompok yang ada dalam perkumpulan PKK tersebut gitu. Jadi itu namanya kontak antara individu perorangan dengan kelompok. Gitu. Kemudian yang ketiga, tadi saya belum menyebutkan contohnya ya. Jadi ada bentuk kontak sosial antara kelompok dengan kelompok satu dengan kelompok lainnya. Misalnya perjanjian yang dilakukan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Nah, dua perusahaan tersebut saling
melakukan kontak yang namanya kontak sosial. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada kelompok perusahaan satu dengan kelompok perusahaan lain, itu saling rembukan untuk melakukan perjanjian kerjasama misalnya seperti itu. Itu namanya kontak sosial. Nah, teman-teman sekalian, untuk kontak sosial itu terbagi menjadi dua. Jadi kontak sosial itu ada dua macam. Yang pertama kontak sosial primer, yang kedua kontak sosial sekunder. Nah, apa bedanya? Kontak sosial primer itu adalah kontak secara langsung, saling bertemu, saling berhadapan, kemudian kerjasama. Nah, itu mudahnya untuk mengingat. Jadi ada kontak primer dan kontak sekunder. Kontak primer itu adalah di mana satu orang dengan orang yang lain, atau satu orang dengan kelompok lain, atau kelompok satu dengan kelompok lain itu saling bertemu, saling berhadapan, kemudian ngobrol secara langsung, kemudian bekerja sama. Nah, itu adalah namanya kontak primer. Contohnya saling berjabat tangan, saling bertatap muka, kemudian ngobrol secara langsung. Nah, seperti itu. Itu namanya kontak sosial primer. Nah, bedanya dengan kontak sekunder, kontak sosial sekunder itu apa? Kalau kontak sosial sekunder itu adalah kontak antara satu orang dengan orang lain, antara satu kelompok dengan kelompok lain. Itu terjadi tidak secara langsung, tetapi melibatkan pihak lain atau media-media yang ada saat ini. Misalnya melalui orang lain, perantara, dan teknologi. Misalnya, ini ada Pak A ya, misalnya Pak A, Pak B, dan Pak C. Nah, pada suatu ketika ini Pak A ini sebenarnya mau ketemu sama Pak B gitu, tapi kebetulan tidak bisa, kemudian Pak A itu menyuruh Pak C untuk menyampaikan pesannya ke Pak B. Nah, itu tadi contohnya untuk kontak sosial sekunder atau menggunakan media. Misalnya Mbak Airin misalnya mengirim pesan lewat line ke Mbak Mimi, atau komen-komenan Facebook kan, atau pakai WhatsApp atau apa itu ya. Nah, atau pakai telepon. Nah, itu tidak terjadi secara langsung, artinya tidak saling bertemu, tidak saling berhadapan, tapi menggunakan perantara seperti media telepon, media handphone, atau aplikasi-aplikasi messenger yang ada sekarang ini. Nah, itu namanya kontak sosial sekunder. Paham ya? Nah, itu tadi adalah syarat-syarat interaksi sosial yang pertama. Kemudian ada jenis lain dari syarat-syarat interaksi sosial, yaitu namanya komunikasi. Komunikasi itu apa? Komunikasi itu adalah proses pengiriman pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Nah, unsur yang harus ada dalam komunikasi itu ada tiga. Yang pertama itu komunikan, yang kedua itu media, yang ketiga itu feedback. Komunikan itu apa? Komunikan itu adalah pesan-pesan atau isi dari pesan yang disampaikan dalam kegiatan komunikasi. Itu namanya komunikan. Jadi apa-apa yang akan disampaikan dalam proses komunikasi itu namanya komunikan. Kemudian yang kedua itu adalah media. Media ini adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan komunikan tersebut atau isi-isi atau pesan-pesan yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga itu adalah feedback. Feedback itu adalah umpan balik dalam komunikasi. Jadi kalau misalnya komunikan itu sudah disampaikan lewat media, jadi feedback itu nanti akan mengembalikan lagi, merespon, atau apa ya bahasa Indonesianya, membalas ya, membalas apa yang sudah orang lain sampaikan melalui komunikan lewat media tadi gitu. Jadi feedback itu adalah umpan balik dalam komunikasi. Itu namanya feedback. Tanpa menggunakan unsur feedback ini, komunikasi itu tidak bisa berjalan dengan semestinya. Maksudnya, kalau tidak ada feedback yang terjadi, jadi kita tidak tahu apakah pesan yang dikirimkan dalam proses komunikasi itu
sampai atau enggak. Contohnya misalnya saya kayak tadi ya Mbak Yayan tidak bisa mendengarkan suara saya. Jadi ketika saya ngomong Mbak Yayan tidak bisa mendengarkan, itu artinya pesan yang saya hendak sampaikan ke Mbak Yayan itu tidak diterima, sehingga Mbak Yayan itu tidak akan bisa memberikan feedbacknya, tidak bisa membalas apa yang saya sampaikan. Nah, gimana mau balas orang tidak bisa dengar suara saya? Gitu. Itu contoh mudahnya ya. Jadi harus ada 3 unsur tersebut, adanya komunikan, adanya media, adanya feedback. Komunikan itu adalah isi pesan yang akan disampaikan, kemudian media itu yang memperantarakan atau yang meneruskan pesan yang akan disampaikan, kemudian feedback itu ketika pesan sudah disampaikan itu akan diberikan umpan balik atau ditindaklanjuti atau direspon gitu, sehingga seluruh proses komunikasi itu bisa terlampaui. Jadi tiga proses komunikasi tersebut itu harus dilampaui. Jadi itu namanya komunikasi, baru disebut komunikasi. Kalau ada salah satu saja yang tidak ada atau terputus, misalnya komunikasinya tidak ada, itu nggak bisa disebut komunikasi. Jadi komunikasi itu harus ada 3 unsur tersebut. Gitu. Tidak ada feedbacknya, belum bisa disebut komunikasi, walaupun isi pesannya sudah disampaikan misalnya via line gitu. Tapi kalau misalnya yang dituju tidak bisa nyampe, tidak bisa mendapatkan ininya, kan tidak bisa feedback, tidak bisa merespon ya. Itu berarti tidak bisa disebut dengan komunikasi, dengan proses komunikasi. Iya, komunikasi itu terbagi menjadi 3 macam teman-teman sekalian. Kayak tadi ya, kalau tadi itu kontak sosial dibagi menjadi 2. Kalau sekarang komunikasi itu ada 3, ada primer, ada sekunder, ada perantara. Jadi kalau komunikasi primer itu adalah komunikasi yang langsung, misalnya ngobrol, diskusi, kayak saya ceramah seperti ini, kayak proses ceramah seorang guru ke muridnya, kayak mengajar kayak gitu ya. Itu mengajar secara langsung, artinya saling berhadapan-hadapan, itu namanya komunikasi primer. Nah, apa bedanya dengan komunikasi sekunder? Kalau komunikasi sekunder itu adalah komunikasi yang tidak terjadi tidak secara langsung. Misalnya komunikasi lewat telepon, komunikasi lewat radio, atau surat-suratan, atau bisa menggunakan internet kayak menggunakan tadi ya, aplikasi messenger seperti WhatsApp, Line, atau BBM, atau Facebook gitu ya. Itu namanya komunikasi tidak langsung atau yang disebut dengan komunikasi sekunder. Nah, ini ada tambahan lagi. Kalau komunikasi melalui perantara, itu seperti contohnya Nuning meminta tolong kepada Wuri untuk menyampaikan salam kepada Zen. Jadi meminta menggunakan perantara lain untuk menyampaikan pesannya. Seperti itu. Ini sepertinya juga jenis komunikasi yang terjadi tidak secara langsung, jadi menggunakan perantara. Tetapi perantaranya itu tidak melalui media. Medianya ya melalui media, tetapi medianya itu berupa manusia. Kalau yang sekunder itu medianya itu bisa media dari misalnya elektronik ataupun internet gitu, ataupun media-media tradisional seperti surat gitu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi dengan demikian, dengan adanya komunikasi tersebut dapat memungkinkan terjalinnya kerjasama antara perorangan ataupun kelompok. Ya, komunikasi itu merupakan sebuah syarat untuk terjadinya kerjasama. Jadi memang kalau tidak ada komunikasi, ya gimana kerjasamanya gitu kan? Kadang-kadang adanya konflik atau adanya permusuhan itu karena salah satu orang dengan salah satu orang yang lain itu tidak bisa menangkap komunikasi yang sebenarnya gitu. Ada salah tangkap atau miskomunikasi, benar ya. Nah,
Namun tidak semua komunikasi itu akan menghasilkan kerjasama. Ya kayak tadi karena mungkin ada komunikasinya tidak sampai, kemudian adanya misunderstanding atau tidak paham dengan apa yang disampaikan. Nah, itu tidak tidak melulu komunikasi itu bisa menghasilkan kerjasama, bahkan bisa menghasilkan konflik atau permusuhan ketika satu dengan yang lainnya itu tidak sepaham gitu. Nah, bahkan komunikasi itu juga dapat menghasilkan sebuah pertikaian. Ya, tadi saya sudah jelaskan kalau tidak ada yang mau mengalah, misalnya ada satu orang dengan satu orang yang lain saling ngobrol gitu ya. Satunya ngeyel gitu ya. Ini harus gini, ini harus gini. Yang satunya juga tidak mau kalah. Ini juga harus gini, ini harus gini gini. Tidak ada yang mau mengalah gitu. Jadi harus terjadilah pertikaian. Jadi komunikasi yang bisa juga menghasilkan pertikaian. Kalau misalnya ada salah satu pihak yang tidak mau mengerti, tidak mau mengalah gitu ya, itu bisa menghasilkan pertikaian. Nah, suatu kontak sosial itu bisa saja tidak sampai terjalin komunikasi. Misalnya, orang Indonesia yang bertemu dengan seorang turis Korea Selatan. Nah, orang Indonesia tidak paham bahasa Korea misalnya gitu. Dan orang Korea tidak paham bahasa Indonesia atau dua-duanya tidak paham bahasa internasional yaitu bahasa Inggris gitu ya. Mereka saling berjabat tangan namun tidak terjalin komunikasi karena satu sama yang lain tidak tahu bahasanya ya. Kedua belah pihak tidak tahu bahasa tidak paham bahasa satu dengan yang lainnya, yang Korea tidak paham bahasa Indonesia, yang orang Indonesia tidak paham bahasa Korea atau dua-duanya tidak paham bahasa Inggris. Maka dalam kasus ini syarat utama dari interaksi sosial itu memang sudah tercapai. Sudah ada kontak sosial, tetapi tidak bisa atau tidak sampai terjalin komunikasi sehingga interaksi sosial itu pada tahap awal sudah bisa masuk ya, sudah bisa terjadi, tetapi tidak secara keseluruhan terjadi karena proses komunikasi tidak terjalin dengan baik atau tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, untuk terjalinnya sebuah interaksi sosial harus terpenuhinya kontak sosial dan komunikasi sosial. Tidak boleh hanya ada kontak sosial saja. Kontak sosial terjalin dan komunikasi sosial juga harus terjalin. Itu dua item tersebut atau dua komponen tersebut harus ada dalam proses interaksi sosial. Tidak hanya boleh satu item atau satu komponen saja yang ada. Jadi dua-duanya harus ada. Gitu. Nah, interaksi sosial itu juga ada macam-macamnya teman-teman sekalian. Yang pertama, interaksi sosial antara individu. Jadi antara satu individu dengan individu yang lain, ini namanya interaksi sosial antar individu. Nah, interaksi sosial antar individu itu terjadi karena adanya stimulus atau adanya rangsangan dari individu satu dengan individu yang lain. Contohnya saling berjabat tangan, kemudian tadinya dimulai dengan berjabat tangan, kemudian diteruskan dengan bertegur sapa dan akhirnya berbicara, kemudian dan sebagainya. Mungkin terus kemudian main, kemudian makan bersama gitu atau keliling taman dan sebagainya. Itu seperti itu. Jadi proses adanya interaksi sosial itu seperti itu. Jadi individu yang terkena rangsangan tersebut itu juga akan merespon berupa kesan atau tindakan. Jadi misalnya Mbak Daria ketemu Mbak Sofia Karin untuk pertama kalinya. Kemudian saling berjabat tangan gitu ya, karena tahu sesama orang Indonesia itu walaupun belum pernah ketemu sebelumnya. Kemudian Mbak Daria mengulurkan tangannya disambut dengan Mbak Sofia itu. Kemudian berjabat tangan. Kemudian setelah itu bertegur sapa, dari Indo ya, misalnya gitu. Iya, kok tahu? Iya, kita wajahnya sama gitu. Udah kelihatan gitu. Saya apal orang Indonesia seperti anda ini gitu kan. Kemudian kalau boleh tahu namanya siapa gitu. Oh, saya Daria. Oh, saya Sofia. Nah, itu sudah menimbulkan saling bertegur sapa kemudian bicara.
di sini udah berapa lama ini? Oh, saya baru 2 bulan di sini. Oh, kalau saya sudah 4 tahun di sini. Oh, udah lama ya. Oh, di sini panas ya. Kayak gimana kalau kita pergi nyari kopi atau cari es gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi interaksi sosial antar individu yang pertama mungkin dimulai dengan berjabat tangan, kemudian bertegur sapa, dan akhirnya bicara dan melakukan suatu tindakan. Yang kemudian antara individu satu dengan individu lainnya itu merespon berupa kesan atau tindakan. Tadi misalnya, halo seneng ya bertemu dengan Mbak Daria, ternyata Mbak Daria ini orangnya enak, kita diajak ngobrol. Atau tindakan, gimana kalau kita sekarang ngopi? Gitu. Oh oke, boleh. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu saling memberikan kesan atau tindakan. Nah, bentuk interaksi dari interaksi sosial antar individu itu apa saja? Jadi bisa dengan saling menyapa, bisa dengan kerlingan mata, cie, gitu kan. Ketemu cowok misalnya atau ketemu cewek ya, wah cantik ya. Kemudian dikedepin tuh, dikerlingin tuh matanya. Jadi boleh itu. Itu merupakan interaksi sosial antara individu. Ya. Kemudian berjabat tangan atau bahkan bertengkar itu namanya interaksi juga antar individu. Nah, interaksi sosial itu juga bisa terjadi tanpa kontak fisik, misalnya hanya berdiam diri, saling membuang muka saat bertemu, itu juga disebut dengan kontak sosial. Walaupun tidak ada kontak fisik, misalnya berjabat tangan ataupun berbicara, bertegur sapa, tetapi dengan adanya dengan tidak adanya kontak fisik, misalnya diem-dieman, kemudian saling membuang muka ketika bertemu, itu juga termasuk dengan kontak sosial, interaksi sosial antar individu. Misalnya Mbak Nur Aisyah kok dari tadi memperhatikan Mbak Winnie gitu kan, ini orang jelai banget sih, atau ini orang nyebelin banget sih, ya sudah gue diem aja, kalau gitulah aku diem aja gitu kan, nggak mau nyapa nyapa dia gitu kan, kayaknya dia orangnya nyebelin, kelihatan dari wajahnya gitu, nyebelin banget gitu kan, udah diem-dieman aja. Ini Mbak Winnie ternyata merespon gitu kan, ih kenapa sih dia juga jutek loh, diem-dieman sambil main-mainin mata gitu ya, sambil kayak sinetron sinetron judes-judesan gitu ya, kalau ada aktor antagonis sedang memainkan wajahnya itu kan, wah gawat ini, kayak orangnya nggak enak ini. Nah, saling berdiam diri atau saling membuang muka ketika temu, nah itu sebenarnya itu juga sudah termasuk dari interaksi sosial antar individu. Jadi perlu kalian ketahui bahwa interaksi sosial antar individu itu tidak hanya kontak langsung secara fisik, bertegur sapa, bicara, tetapi berdiam diri pun atau membuang muka saat bertemu, tidak adanya kontak fisik, tetapi bisa menimbulkan suatu apa namanya ya, perang sangka antara satu orang dengan seorang lain, itu juga sudah termasuk dengan interaksi sosial antar individu. Nah, yang kedua, kalau tadi adanya interaksi sosial antar individu, yang sekarang ini ada yang namanya interaksi sosial antar individu dengan kelompok. Kalau tadi individu satu dengan individu yang lain, kalau yang ini adalah individu satu dengan kelompok. Interaksi antara individu dengan kelompok itu terjadi antara seseorang individu dengan kelompok. Contohnya, seorang guru sedang mengajar di kelas. Nah, dalam interaksi sosial, pada tahap awal akan tampak bagaimana usaha guru untuk menguasai kelas agar interaksi dapat berjalan seimbang antara kedua belah pihak. Ya, ini sering kali saya lakukan ketika awal-awal mulai kelas ya, karena saya berinteraksi dengan bukan hanya dengan satu orang, tetapi saya berinteraksi dengan beberapa orang, itu lebih dari 5 orang. Ini sampai sekarang ada 10. Jadi saya harus memahami kalian semua. Jadi saya harus bisa membuat kalian itu sama-sama apa ya, sama-sama enjoy gitu dalam dalam kelas gitu. Seperti itu. Jadi bagaimana cara saya untuk menguasai kelas agar dapat berinteraksi dengan kalian yang
notabene atau pada dasarnya kalian itu berasal dari beberapa daerah yang berbeda, mempunyai ciri-ciri yang berbeda, mempunyai sifat yang berbeda-beda. Nah, bagaimana saya bisa melebur semua itu agar kalian tuh bisa nyaman dengan apa yang akan saya sampaikan, bagaimana kalian bisa nyaman di kelas bersama teman-teman kalian. Nah, seperti itu adalah interaksi sosial antara satu individu dengan kelompok. Nah, dengan demikian juga akan terjalin antara aksi dan reaksi antara murid dan guru. Contoh lainnya, misalnya adanya komandan yang sedang memimpin pasukannya. Ya, kalau misalnya komandan itu tidak bisa memimpin pasukannya, maka pasukannya itu akan amburadul gitu ya. Yang satu misalnya tidak paham apa yang di uh, apa yang di yang dikatakan sama komandannya, misalnya belok kanan gerak gitu, atau hadap kanan gerak, yang satunya mengapresepsikan bahwa belok kanan itu adalah hadap kanan. Nah, itu tidak akan terjadi interaksi sosial antara individu dengan kelompok seperti itu. Atau yang lain, contohnya seorang artis yang sedang berhadapan dengan penggemarnya. Saya asli Jogja, Mbak, Jawa gitu. Jadi contoh lainnya ya, misalnya ada artis dengan penggemarnya saat bertemu. Jadi artis itu ada satu tapi penggemarnya banyak gitu. Jadi bagaimana cara artis itu berinteraksi dengan lebih dari satu orang. Jadi harus memperlakukan semuanya itu dengan berbeda gitu kan. Harus adil gitu, harus fair. Yang satunya minta tanda tangan, yang satunya minta foto dan sebagainya. Nah, itu adalah interaksi antara satu individu dengan kelompok atau lebih dari satu orang. Kemudian yang ketiga yaitu adalah interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok lain. Nah, interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok lain itu terjadi sebagai suatu kesatuan, bukan hanya menyangkut antara individu dengan anggota atau individu dengan anggota yang lain. Jadi interaksi ini itu terjadi antara kelompok dengan kelompok manusia yang lainnya. Contohnya, dulu ketika terjadi Perang Dunia Kedua misalnya ya, pada saat itu terjadi pertempuran sengit antara tentara Prancis dengan tentara Jerman. Pada saat tentara Prancis itu melakukan patroli atau sedang berburu mangsa itu ya, mereka berhasil menawan 3 orang Jerman. Salah satu dari mereka terluka sewaktu terjadi pertempuran. Ternyata tawanan yang terluka dan tentara yang menembakkannya itu ternyata saling kenal dan akhirnya mereka saling berangkulan. Rupanya keduanya itu adalah sepasang sahabat yang selalu bersaing pada saat perlombaan balap sepeda profesional. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, interaksi sosial antar kelompok terjadi pula di sekolah. Ya, interaksi kelompok itu terjadi juga di sekolah. Misalnya pada saat terjadi tawuran antar pelajar, mereka secara emosional akan saling serang satu sama lainnya. Namun sesungguhnya mereka bukanlah mewakili pribadi masing-masing, karena secara pribadi mereka tidak saling bermusuhan. Bahkan kadang-kadang secara pribadi mereka saling mengenal satu sama lain. Jadi interaksi sosial antara kelompok itu memang tidak mewakili hati individu-individu. Jadi tidak mewakili individu satu dengan individu yang lain, tapi mewakili kelompok. Padahal misalnya antara geng satu dengan geng dua misalnya ya, itu ada satu individu yang memang punya sahabat di geng satu, ada punya sahabat di geng 2 gitu ya. Tetapi mereka memang karena membawa nama kelompok dan kelompok tersebut bermusuhan, yang mau nggak mau mereka mengabaikan kepentingan individu, mereka tetap membawa nama kelompok walaupun di nama individu mereka bersahabatan, mereka tidak saling bermusuhan, tapi apa mau dikata karena mereka membawa nama kelompok. Nah, ciri-ciri dari interaksi sosial antar kelompok itu sendiri apa?
Ciri-cirinya adalah yang pertama, interaksi sosial itu dapat berlangsung sebagai proses positif, tapi juga bisa berlangsung dengan proses negatif. Namun, ada kecenderungan interaksinya itu berlangsung pada proses positif. Kemudian yang kedua, interaksi sosial itu menghasilkan penyesuaian diri bagi para pelakunya. Ciri yang ketiga, berpedoman atau mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku. Jadi, ciri yang pertama, jadi bahwa interaksi sosial antara kelompok satu dengan kelompok lain itu membuat sebagai proses positif. Misalnya, mau melakukan kerjasama nih antara kelompok satu dengan kelompok lain. Misalnya ada antara sekolah satu dengan kelompok sekolah yang lain. Misalnya sekolah A mau mengadakan lomba pentas seni, kemudian karena orang-orangnya tidak cukup, mereka mengundang sekolah B untuk bekerja sama membuat event atau membuat kegiatan pentas seni. Nah, itu berlangsung menjadi segi positif. Kalau segi negatifnya apa ya? Tadi kayak tawuran, misalnya sekolah satu bermusuhan dengan sekolah tawuran. Nah, itu akan ada interaksi kelompok sekolah satu dengan sekolah dua yang tawuran tersebut. Nah, itu adalah ciri-ciri interaksi kelompok satu, interaksi antar kelompok yang menimbulkan proses negatif. Kemudian menghasilkan penyesuaian diri bagi pelakunya. Jadi ketika individu satu itu terjun dalam suatu kelompok, mereka akan menyesuaikan diri dalam satu kelompok karena mereka akan ketemu dengan individu-individu lain yang dia sama sekali berbeda dengan dirinya, mempunyai sifat yang berbeda, mempunyai karakter yang berbeda. Jadi mereka individu tersebut itu langsung bisa menyesuaikan diri. Kemudian berpedoman atau mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku. Ini artinya bahwa dalam satu kelompok itu pasti akan ada aturan, akan ada kaidah-kaidah yang berlaku. Jadi dalam interaksi kelompok itu tetap mengacu pada aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang sudah dibuat oleh kelompok tersebut. Nah, karena tadi saya sudah sebutkan bahwa interaksi sosial antar kelompok itu sebagian besar atau dominannya itu mengarah pada proses positif. Jadi interaksi sosial itu akan positif jika didasarkan dengan kebutuhan nyata, memperhatikan efektivitas, efisiensi, atau sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dan tidak bersifat memaksa. Nah, itu akan terjadi interaksi sosial secara positif. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu adalah bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Interaksi sosial itu dapat berbentuk yang pertama kerjasama atau cooperation, yang kedua persaingan atau competition, atau pertentangan atau pertikaian atau namanya konflik, dan cara penyelesaian pertikaian yang disebut dengan accommodation. Menurut Kim Bal-yong, bentuk-bentuk interaksi itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu adalah oposisi. Oposisi itu adalah menyangkut persaingan dan pertikaian atau pertentangan. Kemudian kerjasama atau cooperation itu adalah menghasilkan accommodation atau cara penyelesaian konflik. Kemudian yang ketiga itu adalah diferensiasi, di mana proses tersebut adalah individu memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya perbedaan usia, gender, pekerjaan, sehingga perbedaan-perbedaan tersebut itu menghasilkan sistem yang berlapis-lapis dalam masyarakat atau namanya diferensiasi. Jadi misalnya anak-anak berhak untuk mendapatkan sekolah, wanita-wanita hamil berhak untuk mendapatkan pemeriksaan gratis. Jadi inilah yang namanya diferensiasi, di mana proses individu dari berbagai aspek, yaitu mungkin umur,
jenis kelamin, itu memperoleh hak-hak yang sama dalam melaksanakan kewajiban yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat. Itu adalah bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Nah, selain dari adanya bentuk-bentuk interaksi sosial, di sini juga ada faktor-faktor yang mengaruhi interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi itu adalah tindakan meniru orang lain, baik perilaku ataupun sehari-hari. Ayo, siapa yang sering meniru orang lain? Misalnya, waduh, itu kayaknya cantik ya, matanya dikasih merah-merah, saya juga mau kayak gitu. Nah, itu adalah namanya imitasi. Jadi proses meniru orang lain baik dalam perilaku maupun sikap sehari-hari. Nah, imitasi pada dasarnya itu merupakan cara belajar dengan mengikuti tindakan orang lain. Jadi tidak semua imitasi itu jelek. Jadi kadang kita kan meniru seseorang itu karena melihat bahwa seseorang itu terlihat, wah itu kayaknya baik, itu wah banget gitu, orang itu pintar, cara ngomongnya itu enak didengarkan, nyanyinya bagus, aku pengen seperti dia lah. Nah, jadi tidak semua yang namanya imitasi itu jelek. Jadi imitasi pada dasarnya merupakan juga disebut sebagai cara belajar. Tapi cara belajarnya itu mengikuti tindakan orang lain, misalnya cara berpakaian, cara berbicara, kemudian cara bergaul, dan lain sebagainya. Nah, imitasi dapat bersifat positif apabila tindakan yang ditiru itu sesuai dengan kaidah, nilai, atau norma-norma yang dapat diterima dalam masyarakat. Misalnya, kalau di masyarakat itu hanya menerima orang-orang itu dandan dengan pakaian yang menutup aurat misalnya. Nah, ketika kalian itu meniru artis atau meniru orang-orang barat yang melakukan atau berdandan dengan pakaian mini, dengan bersolek yang lebih, yang tidak beraturan, maksudnya itu too much gitu ya, terlalu berlebihan gitu kan, itu tidak sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat yang tadi sudah saya bilang ya. Nah, itu akan berdampak negatif. Apabila akan tetapi imitasi itu juga dapat menimbulkan akibat negatif bila yang ditiru itu adalah perilakunya yang menyimpang dan ditentang oleh masyarakat. Misalnya, tadi yang sudah saya contohkan ya, sikap keberat-baratan atau westernisasi, pergaulan bebas, mengkonsumsi narkotika atau obat-obat terlarang, kemudian maupun hidup serumah tanpa nikah atau namanya kumpul kebo gitu ya, itu tidak diizinkan dalam masyarakat. Nah, itu akan berdampak negatif apabila hal-hal yang ditiru itu seperti itu. Namun, proses imitasi itu sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh kepribadian setiap individu. Seseorang yang mempunyai pendirian kuat, mereka akan meniru tindakan-tindakan yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Jadi, orang-orang yang mereka mempunyai pendirian kuat atau memiliki daya pikir atau memiliki apa yang namanya ya, kecerdasan untuk berpikir, adalah proses untuk berpikirnya kuat untuk meniru seseorang. Nah, itu mereka tentu saja akan meniru tindakan-tindakan yang bermanfaat bagi kehidupannya. Tidak hanya aku mau meniru dia karena dia terkenal gitu ya. Tidak hanya seperti itu. Gitu. Itu namanya imitasi ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, yang pertama imitasi. Yang kedua itu adalah sugesti. Sugesti itu apa? Jadi sugesti adalah pandangan atau pendapat seseorang yang diberikan kepada orang lain yang dapat diterima dan menjadi pendorong untuk bergerak. Jadi sugesti itu adalah kayak apa ya namanya? Kayak motivasi, kayak dorongan atau pendapat dari orang lain untuk kita misalnya ya. Sehingga ketika orang lain tersebut memberikan pendapatnya, memberikan saran kepada kita, kita serasa didorong untuk bergerak seperti itu. Jadi proses ini sesungguhnya hampir sama dengan imitasi sih, tetapi titik tolaknya yang berbeda. Berlangsungnya sugesti itu dipengaruhi oleh sikap kritis dan emosional seseorang.
Orang yang sedang dilanda emosi misalnya, ia akan menerima begitu saja sugesti yang diberikan kepada orang lain dari orang lain karena saat itu pikiran rasional mereka sedang terganggu. Misalnya tadi ya, misalnya Mbak Mimi sedang emosi, kemudian Mbak Airin datang, kamu ngapain sih teriak-teriak gitu kan? Saya tuh emosi melihat melihat si A punya TV baru gitu kan. Ya sudah, kamu datang ke rumah aja, colong tuh TV-TV-nya karena gitu ya. Misalnya gitu, karena si Mbak Mimi ini sedang kalut ya pikirannya, kemudian dia gampang aja menerima saran dari Mbak Airin gitu untuk menyolong atau mencuri TV-nya ya. Seperti itu contoh-contoh mudahnya. Orang yang sedang dilanda emosi, ia akan menerima begitu saja sugesti yang diberikan oleh orang lain karena saat itu pikiran rasional mereka sedang terhambat. Demikian halnya sikap kritis seseorang juga akan dipengaruhi diterima tidaknya sebuah sugesti. Jadi berbeda ya, misalnya Mbak Mimi ini orang yang kritis sebenarnya, orang yang selalu berpikir dalam menentukan sesuatu. Ketika Mbak Irin datang, kamu Bu ini datang ke rumahnya Mbak Luna, dia punya TV baru loh gitu. Tapi Mbak Mimi itu karena sering berpikir kritis, jadi sering memilah-milah, ngapain gue nyolong TV-nya dia, aku bisa beli sendiri dan seperti itu contohnya. Jadi orang yang punya sikap kritis juga akan mempengaruhi tidak diterima atau tidaknya sebuah saran yang diberikan kepada orang yang diberikan dari orang lain. Nah, sikap kritis ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan seseorang, tingkat pendidikan, sikap rendah diri atau pemalu dan sebagainya. Seorang kakak akan lebih mudah memberikan sugesti kepada adiknya karena mereka lebih tua dan berpengalaman. Nah, sugesti pada umumnya itu terjadi apabila orang yang memberikan pandangan adalah orang yang berwibawa atau otoriter. Mungkin pula terjadinya sugesti karena pandangan atau sikap yang diberikan kepada mereka menjadi milik sebagian besar dari kelompok yang bersangkutan. Jadi memang sugesti itu akan uh, lebih ini ya, lebih berhasil apabila yang memberikan sugesti itu misalnya orang yang lebih tua dari kita, kayak misalnya kakak kita, mbak kita, orang tua kita, atau orang-orang yang memang dipandang dalam suatu masyarakat, misalnya ketua adat, misalnya ketua kepala desa, ketua RT dan sebagainya, atau malah presiden. Nah, orang-orang seperti itu yang memang memiliki wibawa atau otoriter yang bisa memberikan sugesti yang lebih kita bisa terima, atau teman baik atau sahabat. Iklan, kalian tahu iklan kan ya, sponsor atau iklan atau reklame gitu ya, itu juga dapat dimasukkan sebagai bentuk dari sugesti. Semua orang yang mengonsumsi makanan yang bermerek tertentu akan beralih ke merek lain karena orang tersebut tersugesti oleh salah satu artis misalnya, atau salah satu sesuatu yang terdapat dalam iklan yang sedang dikonsumsi makanan yang bermerek tersebut. Misalnya kalau biasanya minum ini ya Pocari Sweat gitu kan. Nah, tiba-tiba ada jenis yang sama dengan Pocari Sweat, namanya misalnya Pocari apa gitu ya, namanya misalnya lemon tea atau apa gitu kan. Di dalam itu terdapat zat-zat dalam iklannya ya, misalnya dalam dalam lemon tea tersebut terdapat vitamin A, B, C, D, E yang dapat menimbulkan membuat kalian yang meminumnya itu bisa terlihat awet muda, terlihat bersinar, seperti iklannya, seperti artis-artis yang ada di dalam iklan tersebut yang terlihat bersinar gitu. Nah, kalian akan berpindah dari Pocari Sweat ke Lemon Tea karena dilihat dari iklannya artisnya terlalu bersinar gitu ya, awet muda. Nah, itu salah satu sugesti juga sih. Itu. Kemudian yang ketiga, itu adalah identifikasi. Jadi identifikasi itu adalah keinginan seseorang yang ingin menjadikan dirinya sama seperti orang yang dikaguminya. Ini lebih parah gitu kan ya. Jadi uh, misalnya ada seseorang yang dikaguminya, misalnya waduh itu cowok ganteng banget, itu cewek cantik banget gitu, kagum banget aku sama dia gitu ya. Jadi aku pengenlah seperti dia, aku pengen sama seperti dia, kalau dia pakai kacamata aku juga mau pakai kacamata, kalau dia uh,
pakai kerudung, aku juga mau pakai kerudung gitu. Aku kagum banget sama dia, dia cantik banget gitu misalnya gitu. Nah, identifikasi itu sifatnya lebih mendalam jika dibandingkan dengan imitasi. Kalau imitasi itu sebatas meniru ya. Kalau identifikasi itu benar-benar ingin mencerminkan dia tuh sama seperti orang yang dikaguminya, itu namanya identifikasi. Proses identifikasi itu dapat berlangsung dengan sendirinya, tidak disadari maupun dengan disengaja, karena seseorang yang sering mendambakan tipe-tipe tertentu dalam proses kehidupannya. Walaupun dapat berlangsung dengan sendirinya, proses identifikasi itu berlangsung dalam suatu keadaan di mana seseorang yang diidentifikasi itu benar-benar mengenal pihak yang ditirunya sehingga pandangan, sikap, maupun kaidah yang berlaku pada pihak lain dapat melembaga dalam dirinya, bahkan dapat mendarah daging dalam dirinya. Itu ini ya, bahasanya terlalu lebay gitu kan. Jadi tidak hanya meniru tetapi benar-benar saya ingin menjadi seperti dirinya, plek sama kayak dia. Kalau hidungnya dia pesek, hidung saya harus pesek gitu. Kalau misalnya hidung dia itu berbentuk seperti angka 8, hidung saya juga harus dibuat seperti angka 8. Seperti itu. Berlangsungnya identifikasi itu mengakibatkan terjadinya pengaruh yang lebih mendalam dibandingkan proses imitasi dan sugesti. Ya jelas, karena kita pengen sama seperti orang yang kita kagumi, ya itu lebih dari sugesti atau lebih dari imitasi. Ada kemungkinan bahwa pada awalnya proses identifikasi itu diawali dengan proses imitasi dan sugesti terlebih dahulu. Oh, saya pengen seperti dia. Oh, kalau dia pakai ini kayaknya bagus kali ya kalau gue pakai kerudung juga. Nah, setelah proses imitasi dan sugesti itu dilakukan, ternyata lebih mendalam lagi nih identifikasi yang dilakukan. Oh, saya harus sama seperti dia. Contohnya, Salma mengidentifikasi dirinya dengan ibunya. Ya. Saya harus sama kayak ibu saya. Kalau ibu saya itu biasa pakai baju motif bunga, saya harus memakai baju motif bunga karena saya pengen sama seperti ibu saya. Saya pengen terlihat sama seperti ibu saya. Seperti itu. Itu namanya identifikasi. Dan yang selanjutnya itu ada namanya simpati. Simpati ini bukan operator seluler yang ada di Indonesia ya, bukan, nggak sama dengan simpati yang itu. Nah, simpati ini adalah proses kejiwaan di mana seorang individu itu merasa tertarik kepada orang lain karena sikapnya, penampilannya, wibawanya, atau perbuatannya. Selain itu, simpati juga dapat didefinisikan sebagai suatu kecakapan yang seolah-olah merasakan keadaan orang lain yang ikut larut terhadap apa yang dialami, dilakukan, ataupun diderita orang lainnya. Ini lebih mendalam. Jadi simpati itu adalah merasakan bahwa saya itu merasa tertarik kepada orang lain karena sikapnya, penampilannya, wibawanya, atau perbuatannya. Bahkan kita sampai terlarut ikut merasakan apa yang dialami sama orang yang kita sukai tersebut, yang mereka lakukan ataupun yang mereka rasakan pedih, perih atau yang mereka derita itu. Nah, dalam proses simpati ini perasaan itu memegang peran penting, walaupun dorongan utama pada simpati ini adalah keinginan untuk memahami orang lain, care, sehingga terjalin hubungan kerjasama dengannya. Inilah perbedaan utama simpati dengan identifikasi, yaitu adanya keinginan untuk belajar dari pihak lain yang dianggap kedudukannya itu lebih tinggi dan harus dihormati karena mempunyai kelebihan kemampuan yang patut dicontoh. Proses simpati akan berkembang dalam suatu keadaan di mana faktor saling mengerti dapat ditumbuhkan. Contohnya, kita dapat ikut merasakan kebahagiaan teman yang menerima beasiswa, misalnya pertukaran pelajar Asia, atau kita dapat ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh rakyat Aceh saat itu ketika Aceh sedang dilanda tsunami itu kan. Itu namanya simpati. Ada lain yang namanya empati. Sebenarnya empati ini hampir sama dengan simpati, teman-teman sekalian, tetapi tidak hanya semata-mata perasaan kejiwaannya, tetapi
empati ini dibarengi dengan perasaan organisme tubuh yang sangat mendalam. Contohnya ketika ada teman yang mengalami kecelakaan, kita seolah-olah ikut celaka. Ketika orang tua sahabat kita ada yang meninggal, seolah-olah orang tua kita yang meninggal dan kita merasakan kepedihan yang dirasakan oleh teman kita, ikut menangis, ikut merasakan menceburkan diri. Gimana ya kalau misalnya saya ada di posisi dia, terus kemudian ikut menangis dan sebagainya. Itu namanya empati. Kemudian yang terakhir itu adalah motivasi. Motivasi itu adalah jika dibandingkan dengan sugesti yang cenderung negatif, karena mampu mendorong orang berperilaku rasional, motivasi itu lebih bersifat positif. Motivasi merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus sehingga orang yang diberikan motivasi tersebut mau melaksanakan secara kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab. Di samping dapat diberikan oleh individu kepada individu, motivasi juga dapat diberikan oleh kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, kelompok terhadap individu, atau sebaliknya. Nah, wujud motivasi dapat dilihat dari sikap atau perilaku, pendapat, saran, pertanyaan, atau sebagainya. Contohnya, pemberian tugas dari seorang guru kepada murid-muridnya merupakan salah satu bentuk motivasi supaya mereka itu mau belajar dengan rajin, sehingga apa yang dicita-citanya itu dapat diwujudkan di kemudian hari melalui proses belajar. Nah, motivasi itu juga dapat diberikan oleh seorang yang mempunyai kedudukan atau status yang lebih tinggi. Contohnya, orang yang punya kedudukan atau kewibawaan akan dijadikan teladan bagi panutan bagi masyarakat. Ya, contohnya tadi misalnya di dalam suatu desa itu ada orang yang ditertuakan, misalnya orang tua tersebut kalau misalnya mengatakan sesuatu selalu benar gitu kan. Nah, ketika orang tersebut itu memberikan satu petuahnya atau memberikan saran-sarannya, itu akan menjadikan motivasi buat kita untuk melakukan sarannya tersebut. Misalnya contoh motivasi ya. Contohnya, seorang ayah yang bijaksana adalah seorang ayah yang menjadi panutan bagi seluruh anggota keluarganya. Ayah adalah orang yang punya tanggung jawab terhadap masa depan keluarganya. Oleh karena itu, figur seorang ayah akan menjadi motivator bagi orang anggota keluarganya dan dijadikan sebagai contoh perilaku yang baik. Tidak menutup kemungkinan misalnya kita punya ayah dan ibu. Karena ayah kita itu selalu menjadi panutan, kemudian menjadi penuntun gitu ya, ketika ayah itu memberikan sesuatu atau ngomong sesuatu, akan menjadi motivator bagi kita atau menjadi sebuah motivasi untuk kita bergerak. Contoh lain, seorang guru harus bisa dipercaya dan dijadikan sebagai bahan panutan. Guru merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang akan dijadikan motivator bagi muridnya, bahkan bagi masyarakat. Nah, hal-hal tersebut tadi yang sudah saya berikan contohnya, itu merupakan faktor minimal yang menjadi dasar bagi berlangsungnya proses interaksi sosial. Di dalam masyarakat, proses tadi memang sangat kompleks sehingga sering sulit membedakan secara tegas faktor-faktor tersebut. Namun, dapat dikatakan bahwa imitasi dan sugesti itu terjadi lebih cepat walaupun pengaruhnya kurang mendalam jika dibandingkan dengan identifikasi dan simpati yang lebih lambat proses berlangsungnya, tetapi lebih menyatu dalam diri seseorang. Dari 6 faktor tersebut dapat bergerak sendiri-sendiri secara terpisah maupun bergabung satu sama lain. Nah, apabila dicermati lebih mendalam, ternyata faktor imitasi merupakan atau mempunyai peran yang sangat penting dalam proses interaksi sosial. Misalnya, imitasi dapat mendorong seseorang hidup mematuhi kaidah dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Namun, faktor imitasi juga dapat berakibat negatif apabila yang ditiru adalah tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang ada. Selain itu, imitasi juga dapat mematikan daya kreativitas seseorang karena mereka hanya meniru, bukan berusaha untuk menciptakan. Jadi, semuanya itu ada sisi positif dan sisi negatif. Kayak tadi ya, imitasi, proses meniru seseorang
yang mereka kagumi ya gitu. Jadi proses itu tidak melulu baik, karena kalau kita cenderung selalu meniru orang lain, kita tidak akan bisa berkreativitas, kreativitas kita akan mati gitu ya. Gitu. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelakunya itu lebih dari satu orang. Kemudian adanya komunikasi antara pelaku satu dengan pelaku lainnya menggunakan simbol. Kemudian adanya satu dimensi waktu, meliputi masa lalu, masa kini, dan masa datang. Dan adanya tujuan yang hendak dicapai. Pengaruh interaksi sosial terhadap proses sosial itu ada dua macam, teman-teman. Ada proses sosial yang namanya asosiatif dan ada proses sosial yang namanya disosiatif. Proses sosial asosiatif itu adalah proses sosial yang mengarah ke bentuk-bentuk sosialisasi, asosiasi atau persatuan, bersekutu, saling mengikat antara dua objek atau tanggapan individu. Sedangkan sosial disasosiatif itu adalah proses sosial yang mengarah ke bentuk pertentangan atau konflik. Nah, bentuk-bentuk dari proses sosial asosiatif itu yang pertama adalah kerjasama atau cooperation. Itu adalah kemampuan seseorang bekerja sama dengan orang lain, baik secara individu ataupun kelompok dalam rangka menyelesaikan tugas dan tujuan bersama. Tujuan dari kerjasama itu apa? Yaitu sesuatu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Bentuk kerjasamanya itu bisa berupa kerukunan, tawar-menawar, kooptasi, koalisi, atau koalisi itu artinya satu dengan yang lainnya itu bekerja sama. Kemudian usaha, patungan, gitu-gitu. Itu namanya kerja sama. Cepat saja ya, nanti bisa kalian baca sendiri. Kemudian yang kedua itu ada akomodasi. Akomodasi itu adalah usaha untuk menyelesaikan pertentangan atau pertikaian. Nah, biasanya mengarah usaha manusia untuk menuju kestabilan atau keharmonisan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu pertentangan atau pertikaian, nah disinilah adanya akomodasi untuk menengahinya, untuk menyelesaikan permasalahannya. Tujuan akomodasi itu apa? Yaitu mengatasi perbedaan paham, mencegah meledaknya pertentangan, memungkinkan kerjasamanya terpusat, mengusahakan peleburan antara kelompok sosial yang terpisah. Jadi semuanya itu adalah tujuan akomodasi untuk mencapai kestabilan dan keharmonisan. Bentuk-bentuk akomodasi ini ada namanya koersi, kompromi, arbitrase, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, kemudian adjudikasi. Nanti kalian bisa baca sendiri untuk definisi-definisinya. Nah, hasil yang diharapkan dalam proses akomodasi ini apa? Yaitu kebersamaan menghindarkan pertentangan baru, penekanan adanya oposisi, kemudian koordinasi kepribadian yang berbeda, perubahan lembaga masyarakat, perubahan kedudukan, pembuatan jalan keluar. Jadi sudah dibaca maksudnya apa? Yang belum maksud apa? Jadi maksud hasil akomodasi yang dicapai intinya adalah untuk meleburkan sesuatu yang berbeda. Oh, belum kecantol. Yang belum kecantol yang mana? Jangan bilang semua ya. Jadi intinya akomodasi ini adalah untuk menunjukkan kestabilan atau membangun keharmonisan, karena manusia itu kan berbeda-beda tuh. Semua orang memiliki pandangan yang berbeda, mempunyai pikiran yang berbeda. Dari perbedaan pikiran tersebut bisa menimbulkan konflik seperti itu. Jadi adanya konflik tersebut itu bisa ditengahi dengan adanya akomodasi tersebut. Gitu. Itu intinya. Kemudian yang selanjutnya asimilasi. Asimilasi ini adalah proses sosial yang timbul bila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda itu saling bergaul secara intensif dalam waktu yang lama. Jadi
asimilasi ini adalah proses peleburan. Jadi misalnya dalam suatu wilayah itu datang budaya baru ya, kemudian budaya baru itu menetap dalam waktu yang lama. Nah, proses asimilasi atau peleburan itu terjadi di situ. Nah, itu namanya proses asimilasi. Bentuk asimilasi itu misalnya kelompok masyarakat berbeda, berbaur dalam waktu yang lama. Individu warga masyarakat itu akan menyesuaikan kebudayaan dari warga masyarakat tersebut. Nah, proses asimilasi tersebut itu ada faktor pendorongnya. Misalnya harus ada tingkat toleransi, sikap menghargai, sikap terbuka, pengalaman-pengalaman masa lalu, adanya perkawinan campuran, datangnya musuh dari luar. Jadi adanya asimilasi itu memiliki faktor-faktor pendorong. Jadi harus ada toleransi. Jadi adanya kebudayaan masuk ke suatu daerah itu harus ada toleransi, harus ada sikap menghargai, sikap terbuka, kemudian menimbulkan perkawinan campuran adalah antara kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya sehingga kebudayaan yang baru masuk tersebut bisa diterima. Nah, ini ada juga faktor-faktor penghambat asimilasi, misalnya kurang pengetahuan dan budaya. Aku nggak mau ini tahu budaya dia. Terisolasinya golongan-golongan tertentu, misalnya dia masuk di sini, budaya tersebut masuk di sini, dia harus terpisah dengan kebudayaan kita, tidak boleh melebur. Nah, itu akan terhambat proses peleburan kebudayaan atau proses pencampuran penerimaan kebudayaan satu dengan budaya yang lain. Misalnya takut dengan berbudaya yang berbeda, nah itu akan menghambat proses peleburannya. Seperti itu. Kemudian adanya budaya yang lebih unggul, kita merasa bahwa kebudayaan yang datang itu lebih unggul daripada kebudayaan kita, jadi kita tidak mau menyerap kebudayaan mereka atau tidak mau menerima kebudayaan mereka. Dan perbedaan antara warna kulit, fisik, kita menutup diri, kemudian adanya perbedaan kepentingan, itu juga akan menghambat proses asimilasi. Yang selanjutnya adanya akulturasi. Akulturasi ini adalah proses sosial yang timbul di mana unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun itu diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan kepribadian budaya tersebut. Jadi kayak semacam sekarang ya, kita sudah di Indonesia sendiri sudah banyak menyerap kebudayaan asing yang datang. Nah, itu namanya akulturasi. Yang kedua tadi, bentuk proses sosial disasosiatif yang banyak mengarah pada negatif ya, yaitu persaingan atau kompetisi, yaitu proses di mana individu atau kelompok saling bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu, tapi cara-caranya itu secara adil dan terbuka. Sifat persaingannya itu adalah bisa sifat individu dan sifat kelompok. Nah, bentuk-bentuk persaingannya itu bisa persaingan ekonomi, persaingan kebudayaan, persaingan sosial, dan persaingan ras. Kenapa sih harus ada persaingan? Nah, fungsinya adalah untuk menyalurkan keinginan yang kompetitif, karena manusia itu secara naluri yang memiliki sifat untuk bersaing. Nah, itu kenapa harus ada persaingan? Karena untuk menyalurkan keinginan yang kompetitif. Mewujudkan suatu keinginan, dorongan atau material, kemudian mewujudkan pembagian kerja yang efisien. Jadi adanya kerja satu dengan kerja yang dua itu supaya berbeda, itu harus ada saingan, harus ketika ada sesuatu yang ingin dicapai yang lebih baik, itu harus ada persaingan. Kemudian adanya kontravensi atau contravention, itu bentuk proses sosial yang berbeda di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Wujudnya berupa sikap tidak senang baik secara tersembunyi, terasing, atau secara jelas. Jadi kontravensi itu adalah proses sosial di mana proses tersebut itu ada di antara persaingan dan pertentangan. Bentuk-bentuknya itu adalah kontroversi umum, kontravensi sederhana, kemudian kontravensi rahasia, kontravensi
taktis atau kontroversi yang lain-lainnya itu definisinya bisa dibaca sendiri. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang paling parah, yaitu adanya sampai pertentangan atau konflik, di mana proses interaksi sosial di beberapa individu atau kelompok itu berusaha memperoleh sesuatu yang diinginkan dengan cara menekan, menghancurkan, atau ancaman kekerasan. Faktor-faktor penyebab konfliknya itu perbedaan antara individu, perbedaan kebutuhan, perbedaan kepentingan. Bentuk-bentuk pertentangannya apa? Pertentangan pribadi, pertentangan rasial atau ras, pertentangan antara kelas-kelas sosial, pertentangan politik, pertentangan yang bersifat internasional. Itu namanya proses interaksi sosial disasosiatif. Seperti itu. Iya, selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ini kita masih punya waktu kurang lebih 3 menit. Jadi malam ini kita belum bisa melakukan pendalaman materi. Kita masih utang 2 pendalaman materi, teman-teman. Kemarin kita juga belum melakukan pendalaman materi, sehingga pertemuan minggu depan kita akan isi dengan pendalaman materi. Bagaimana? Oke. Baik, teman-teman sekalian, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya kira cukup untuk pertemuan malam hari ini. Saya berikan waktu kalian untuk beristirahat, menyiapkan sahur, supaya puasa esok hari bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, kalian tetap semangat juga. Baik teman-teman sekalian, untuk menutup materi pada malam hari ini, kita berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, sampai ketemu minggu depan dengan pendalaman materi. Kalian bisa isi terlebih dahulu untuk soal-soal bab 2 dan bab 3-nya, sehingga besok kita diskusi dan mencocokkannya. Tinggal mencocokkannya saja ya. Bagi yang punya waktu bisa dibaca-baca lagi, dan nanti setelah selesai saya akan segera menguploadkannya ke YouTube, dan kalian bisa melihat kembali proses belajar pada malam hari ini. Oke, dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan. Selamat beristirahat, semoga tetap semangat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.